Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita dan menganugerahkan kepada kita berbagai macam rezeki, berbagai macam nikmat, sehingga salah satunya Allah masih mempertemukan kita di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah. Semoga di majlis ini kita mendapatkan dan meraih ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Akhirnya setelah cukup lama kajian rutin pembahasan kitab Bulughul Maram ini istirahat karena beberapa alasan. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan rutin dari kitab Bulughul Maram dan masih dari bab apa? Bab zuhud, ya, bab zuhud wal wara. Hadis nomor 1506 atau hadis nomor 10 dari bab ini. Penulis berkata rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Penulis berkata rahimahullah, dan dari Anas, yaitu Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, setiap anak Adam, khata', memiliki kesalahan, wa khairal khata'in, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan, at-tawwabun, yaitu yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan sanadnya kuat. Kullu bani Adam ay jami' bani Adam minal mukallafin, setiap anak Adam yang memiliki, yang dibebankan perintah atas mereka, mukallaf, setiap mukallaf dari anak Adam, yaitu setiap manusia, yaitu yaqa'u minhu ma yukhalifu as-shawab bikathrah, mereka seringkali terjatuh ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Artinya mereka seringkali terjatuh ke dalam perbuatan salah, melakukan kesalahan. Dan ini adalah merupakan
sesuatu yang Allah telah tetapkan pada setiap manusia. Meskipun demikian, waqad dalla ad-dalil, telah ditunjukkan dari dalil, beberapa dalil pengecualian dari manusia yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu para nabi, karena mereka maksum, ya. Namun selain para nabi dan rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu sering terjatuh ke dalam kesalahan, ya, sering berbuat salah, dan itulah manusia. Bahkan sebagian mengatakan bahwa dinamakan dengan al-insan, manusia itu dinamakan dengan al-insan karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya, tempatnya salah dan lupa. Dan kita di dalam hidup ini pasti melakukan salah. Wa khairul khata'in ay wa afdalul ladzina yaqa'una fil khata', sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, ya, orang kalau berbuat salah tentu buruk, tapi dikecualikan dalam hadis ini dari mereka yang berbuat salah, yaitu orang-orang yang terbaik dari mereka adalah siapa? At-tawwabun ar-raji'una ilallah. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. Sehingga orang yang berbuat salah, apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik, ya. Dia akan menjadi manusia yang terbaik, yang mau bertaubat kepada Allah dari kesalahan dan dosa. Makanya di sini katakan khairul khatta'in, sebaik-baik manusia yang memiliki kesalahan, dan setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Tapi yang terbaik dari mereka adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, ya, dari masa lalu yang kelam, dari masa lalu yang tidak baik, kemudian Allah beri taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini adalah orang-orang yang memiliki tanda bahwa mereka akan meraih kebahagiaan. Ya, tadi di khutbah Jumat saya sampaikan tentang unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Yaitu idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza aznaba istaghfar. Ini dibawakan oleh para ulama. Perkataan ini dibawakan oleh para ulama. Syekh Shalih Fauzan di dalam khutbahnya menyampaikan tentang unwanus sa'adah 3 ini. Kemudian para ulama terdahulu juga membawakan perkataan ini. Ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Muhammad At-Tamimi rahimahumullah, mereka mengemukakan tentang unwanus sa'adah ini, tanda-tanda kebahagiaan. Salah satunya apa? Idza aznaba istaghfar. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan dosa, berbuat salah, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah ketika melakukan dosa dan salah. Karena itu ikhwah, kita wajib bertaubat kepada Allah. Kemudian hadis ini dibahas oleh penulis kitab Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd rahimahullah, qaulul musannif rahimahullah wa sanaduhu qawi fihi nazar. Perkataan penulis
Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini ditakhrij oleh beliau dengan perkataan sanaduhu qawi, sanadnya qawi, kuat, perlu diperhatikan. Imam Tirmidzi mensifati hadis ini dengan gharabah, gharib, hadis yang gharib. Namun yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Mishkatul Masabih, ya, bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Allah taala alam bissawab. Tentu ikhwah, bertobat ini adalah kebutuhan setiap mukmin. Kebutuhan setiap mukmin agar meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung, agar kalian meraih kemenangan, kesuksesan. Dibutuhkan oleh setiap mukmin. Allah menginginkan hambanya untuk kembali kepada Allah dari perbuatan dosa dan kesalahan yang mereka perbuat, sehingga kita itu tidak boleh al-qunut, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berprasangka bahwa dosa kita sangat besar sehingga sepertinya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Enggak boleh berprasangka seperti itu. Allah mampu mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang melakukannya mau bertaubat. Kalau pelakunya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya orang-orang yang dulunya menyembah berhala kemudian masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan perbuatan dosa mereka yang dulu dengan Islam. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan, menghilangkan dosa-dosa yang sebelumnya. Ya. Sehingga setiap manusia, khususnya orang-orang yang beriman itu tidak pantas mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Kita enggak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu di surat Az-Zumar ayat keberapa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan kepada para hambaku yang sering melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Surat Az-Zumar, surat keberapa ya? Surat 39. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, katakan kepada ya ibadiyalladzina asrafu, katakan kepada hamba-hambaku yang sering melampaui batas terhadap diri mereka, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan melakukan kesalahan, orang-orang yang keluar dari ketaatan, orang-orang yang berbuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu rahmatnya sangat luas.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini berita gembira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa. Kalau mau taubat. Ya, kalau mau bertaubat. Kemudian apa kata Allah? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Bertaubat kepada Allah itu penting, ikhwah. Enggak ada manusia yang tidak melakukan salah, pasti melakukan salah. Saya dan antum kita punya masa lalu yang tidak baik. Ya. Atau bahkan mungkin masih ada di antara kita yang masih melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya. Ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taubat itu ada batas waktunya. Sekarang mumpung Allah masih ngebuka pintu kepada kita, ya, pintu taubat kepada kita, ayo kita bertaubat. Karena taubat itu ada batas waktunya. Kapan batas waktunya? Yang pertama, sebelum meninggal, ketika nafas atau nyawa sampai ke tenggorokan, maka terputuslah pintu taubat, tertutup pintu taubat. Dan yang kedua, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa di malam hari, dan itu akan terus berlangsung sampai kapan? Tatlu'u asy-syamsu min maghribiha. Matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hambanya sebelum dia meninggal. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatil 'abd ma lam yugharghir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah taala menerima taubat dari seorang hamba selama nyawa itu belum sampai ke tenggorokan. Ini batas waktunya, ikhwah. Cuma yang jadi permasalahan adalah kita kan nggak tahu kita matinya kapan. Ya. Yang jadi masalah itu. Tua bukan jaminan akan lebih dulu meninggal. Dan muda bukan menjadi jaminan dia akan hidup panjang. Kan begitu. Ini yang jadi masalah. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Bisa jadi kita yang lebih muda duluan meninggalnya daripada yang lebih tua. Bisa jadi. Atau kita yang sehat lebih dulu meninggalnya daripada yang sakit. Bisa jadi. Sekarang kita lihat dan kita mendengar berita tentang orang yang meninggalnya tiba-tiba, nggak sakit, nggak apa, meninggal. Coba bayangkan kalau kita belum bertaubat kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, apa jadinya? Itu yang jadi masalah. Karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah, tapi pasti mendatangi setiap orang. Di mananya kita nggak tahu, kapannya kita nggak tahu, dan bagaimananya kita nggak tahu. Ada orang yang meninggal karena ketiban runtuhan bangunan, ada orang yang meninggal karena tenggelam, ada orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat, kayak yang kemarin beritanya, ada yang meninggal karena sakit.
Ya. Ada yang meninggal lagi olahraga. Macam-macam. Nggak bisa kita siapin dulu, saya mau meninggal. Oh, persiapan dulu, taubat dulu. Nggak bisa. Sehingga kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita berusaha untuk istiqomah setelahnya. Makanya syarat bertaubat itu apa? 3. Dan ada ulama yang menambahkan 4. Yang pertama harus menyesal. Yang kedua harus meninggalkan perbuatan dosanya. Ya, yang pertama apa? Menyesal. An-nadamatu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Orang yang mengaku bertaubat tapi dia tidak pernah menyesal melakukan dosa, bukan bertaubat namanya. Harus menyesal. Aduh, saya nyesal dulu. Ya, misalnya suka dengerin musik. Aduh, saya nyesal dulu ngerokok. Saya nyesal dulu sholat sering bolong-bolong, sering terlambat, sering melalaikan sholat. Nyesal saya. Harus ada penyesalan. Yang kedua apa? Meninggalkan perbuatan dosanya. Bukan hanya dosa yang dia lakukan saja, tapi semua dosa harus dia tinggalkan. Ya. Yang ketiga apa? Harus memiliki azam, tekad. Harus memiliki azam, tekad yang bulat untuk tidak kembali melakukan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, lebih tepatnya di 135 tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Dari 133 kan Allah berbicara tentang orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, ini dalilnya. Itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki azam, tekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Ya, tidak terus-menerus melakukan dosa. Harus memiliki azam, tekad. Ini yang berkaitan dengan syarat bertaubat. Para ulama menambahkan satu lagi, jika perbuatan dosa yang dilakukannya tersebut berkaitan dengan hak orang lain, seperti apa contohnya? Memukul, ya, memukul orang lain, atau pernah mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuannya, tanpa izin, dan yang lain semacamnya, maka orang yang bertaubat kepada Allah harus meminta keikhlasan, harus meminta kehalalan kepada orang yang dia zalimi. Ya, harus meminta maaf, mengembalikan barang yang dia ambil dan yang lain semacamnya. 4 syarat ini harus dipenuhi bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waqad sahhat al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala yafrah bi taubatil 'abd farhan 'azima. Dan telah sahih hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala begitu gembira dengan taubat hambanya dengan kegembiraan yang sangat besar. Innallaha yafrahu bi taubatil 'abd. Ya, sesungguhnya Allah taala itu begitu gembira dengan taubat hambanya, bahkan lebih gembira lagi daripada seseorang yang kehilangan barang bawaannya di sebuah safar, dia telah mencarinya kemana-mana, ya, dengan kepanasan, ya,
keringetan, cari kemana-mana nggak ketemu sampai putus asa, ya sudahlah hilang. Kemudian dia kembali ke tempatnya semula, dia tertidur dan ketika terbangun dia menemukan kembali barangnya tersebut. Ya. Kembali menemukan barang yang hilangnya tersebut, begitu senangnya. Tapi Allah lebih gembira lagi daripada orang ini. Ya. Allah begitu gembira dengan taubat hambanya. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini faedah-faedah yang kita sebutkan ya. Kita kumpulkan dari beberapa dalil. Di antaranya Allah taala berfirman, yaitu di surat Al-Baqarah ayat berapa? 222 ya. Ayat 222 Allah mengatakan, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat itu penting. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk bertaubat kepada Allah ketika melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian kita berusaha untuk istiqamah, setelah bertaubat kepada Allah. Dan pasti istiqamah itu sulit, sangat susah. Pasti kita akan tergoda kembali untuk melakukan dosa, pasti itu. Karena syaitan tidak henti-hentinya terus menggoda kita untuk melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk durhaka kepada Allah. Tidak henti-hentinya syaitan menggoda kita untuk seperti itu. Tidak henti-hentinya. Maka kita berusaha untuk istiqamah setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara di antara supaya kita bisa istiqamah setelah bertaubat, ya, atau beberapa cara ya, kiat ya, supaya kita bisa istiqamah setelah bertaubat itu, yang pertama tentunya sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu, ya, menghadiri kajian, mendengarkan kajian, membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan dinul Islam, menambah wawasan kita tentang keislaman. Itu penting. Dan terutama kita menuntut ilmu yang berkaitan dengan akidah. Sebelum yang lainnya, perkuat dulu akidah. Sebelum kita belajar muamalah tentang zakat, tentang jual beli, ya, tentang waris dan yang lain semacamnya, sebelumnya akidah dulu diperkuat. Ya, akidah dulu yang diperkuat. Perbaiki manhaj kita di dalam beragama, itu juga penting. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua, supaya kita bisa istiqamah setelah bertaubat itu, suhbatus salihin, berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena lingkungan itu mempengaruhi agama kita. Teman itu mempengaruhi agama kita, ikhwan. Kita dulu bejat, bahasanya begitu ya. Kita dulu bejat, melakukan berbagai macam maksiat dengan teman-teman kita. Maka setelah bertaubat, jangan lagi teman sama mereka nih. Tinggalin. Karena bukan tidak mungkin kita akan terpengaruh lagi, kita akan ingat lagi, akhirnya kembali melakukan dosa. Teman yang soleh itu penting. Lingkungan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Tuh, kata Rasulullah. Maka kita harus perhatian. Kita nih temannya siapa? Kita bertemannya sama siapa? Karena itu akan mempengaruhi agama kita. Ini penting, ya.
Dan yang tidak kalah penting adalah tentunya berdoa kepada Allah. Bahkan ini yang paling terpenting, yaitu berdoa kepada Allah supaya kita istiqomah, supaya kita dijauhkan dari keburukan, supaya kita dijauhkan dari maksiat. Kita minta sama Allah supaya kita diteguhkan hatinya di atas kebenaran, supaya kita kuat, ya. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat itu jangan ditunda-tunda. Karena ada beberapa kesalahan di dalam bertaubat. Dan yang paling fatal adalah orang yang menunda taubat. Ya. Orang yang menunda taubatnya itu, maka akibatnya dia malas beribadah, malas beramal. Ya kan? Kan seperti itu yang kita lihat. Malas melakukan kebaikan, nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu. Orang yang menunda-nunda taubat selalu, selain malas, dia akan besar cintanya kepada dunia. Karena yang dia turuti adalah hawa nafsunya. Akan besar cintanya itu kepada dunia dia. Bahkan orang yang malas bertaubat, dia akan merasa maksiat itu adalah sebagai zona nyamannya dia. Ya, dia nyaman bertaubat, dia merasakan kesenangan ketika bermaksiat. Dia merasakan kebahagiaan ketika bermaksiat. Ini bahaya, kalau udah sampai tahap itu bahaya. Wah, kayaknya enak nih maksiat, terus akhirnya menunda taubat. Bahaya. Ini akibat daripada orang yang suka menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian di antara kesalahan lain di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khawatir kepada perkataan manusia. Kalau bahasa anak nongkrongnya, takut dicengin. Ya, jadi alim. Ente sekarang jadi alim ya? Takut dicengin. Ini tandanya orang tersebut masih mencari ridha manusia. Ini bahaya. Apa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i? Kalamun nas. Ini sudah menjadi perkataan yang masyhur. Kalamun nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia, perkataan manusia adalah sesuatu yang gak akan pernah kita capai, gak akan ada habisnya, gak ada batasnya. Pujian manusia itu bermacam-macam dan gak akan ada habisnya. Kita pengen terus, kalau mencari ridha manusia, gak akan ada habisnya. Kita pengen terus dipuji sama mereka, gak akan ada habisnya. Kalau kita mencari ridha manusia. Dan tentu kesalahan lainnya, sebagaimana tadi telah disebutkan dari surat Az-Zumar ayat 53, itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah. Ini bahaya. Ya, sehingga orang yang berputus asa dari rahmat Allah, berprasangka bahwa dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia terus melakukan dosa. Ini bahaya. Maka kita harus saling menasehati ikhwah. Kita harus saling mendakwahi, ya, kita ingatkan saudara-saudara kita yang melakukan dosa, berbuat maksiat, diingatin. Kita saling mengingatkan, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu ciri umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Ciri umat terbaik itu adalah mereka yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam keadaan beriman tentunya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasul juga memerintahkan seperti itu. Cegahlah kemungkaran. Ya, cegah kemungkaran.
paling tidak kalau kita belum memiliki kapasitas untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan apalagi dengan tangan, ya dengan hati. Dengan cara menjauhi perbuatan mungkar yang sedang dikerjakan oleh orang lain. Faedah hadis, mungkin di kitab enggak dibawain, tapi saya membawakan faedah hadis. Yang pertama, bahwa taubat itu adalah sebab yang mendatangkan ya keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan. Lianna la falaha wa la najata illa bit-taubah. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh para ulama. Tidak ada kemenangan, tidak ada keberuntungan dan kebahagiaan yang bisa diraih oleh seseorang kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman tadi di surat An-Nur, ayat 31. Surat An-Nur ayat 31 Allah taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun," agar kalian beruntung. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ya, beruntung di sini ya tentu ya, kehidupan yang baik, kebahagiaan, kemenangan dan yang lain semacamnya. Kemudian yang kedua, taubat adalah salah satu perbuatan yang dapat menggugurkan dosa. Ya, tentu kalau dosa-dosa kita mau digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau diampuni oleh Allah, ya harus bertobat. Apalagi kalau dosa yang kita lakukan dosa besar. Kalau dosa kecil masih bisa digugurkan dengan amal-amal kebaikan. Atau dengan keadaan-keadaan tertentu, misalnya sakit, ya tertimpa musibah, ya. Ini dapat menggugurkan dosa. Tapi dosa yang besar. Anak durhaka sama orang tuanya. Minum khamar misalnya, main judi, taruhan. Jangan disangka, dulu kita kan masih kecil suka tuh taruhan-taruhan tuh. Nah, itu nggak boleh tuh sebenarnya itu. Kan dosa besar tuh. Ya harus bertaubat kalau yang kayak gitu. Bertaubat mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala yang tadi berkaitan dengan syaratnya, harus kita sesali, harus kita tinggalkan dan kita bertekad untuk tidak kembali. Dan dosa yang besar ini kalau mau diampuni dan digugurkan oleh Allah, ya harus dengan bertaubat. Ini faedahnya. Taubat itu mukaffirun lidzunub. Menggugurkan dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa besar kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha," di surat At-Tahrim ayat yang ke-8, dan tadi di surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kemudian yang ketiga di antara faidah dari hadis ini, bahwa dengan bertaubat kepada Allah maka niscaya keburukan kita akan diganti dengan kebaikan. Ya, dengan bertaubat kepada Allah maka keburukan kita akan diganti dengan kebaikan. Yang tadinya seorang anak itu selalu durhaka kepada orang tua, kemudian dia bertaubat, maka kemudian dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, diganti. Baik di dunia ataupun di akhirat, kata Abdullah bin Abbas, di akhirat maka keburukannya akan diampuni oleh Allah dan diganti dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya berupa ya tentu kebaikan di akhirat, apalagi kalau bukan surga. Ya. Oleh karena itulah Allah taala berfirman, yaitu di surat Al-Furqan ayat 70, "Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan beriman lalu beramal saleh,
Nah, ini dalil bahwa ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yakin. Orang-orang yang berhijrah kepada Allah, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah, maka setelah bertaubat kepada Allah, Allah akan jadikan dia hamba yang baik. Faulaik, yaitu orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, mereka itu Allah gantikan keburukan mereka, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, ini dari apa yang sudah saya sampaikan sebenarnya tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Dalilnya tadi di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan cinta Allah, salah satu cara agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat. Ya, supaya kita dicintai Allah adalah dengan bertaubat kepada Allah, salah satu caranya. Ya. Masuk isya belum, Mas? Belum. Sampai bunyi ya. Kemudian yang kelima, terakhir yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya di materi, bahwa Allah bergembira dengan taubat hambanya. Ya, Allah gembira dengan taubat hambanya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, lillahi afrah lallahu bi afrahu bi taubatil abdi ma min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakah wa ma'ahu rahilatahu 'alaiha ta'amahu wa syarabah. Ya, dan seterusnya. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan dengan seseorang yang dalam perjalanan kemudian dia turun atau mampir ke sebuah tempat dan bersamanya tunggangan dia, di mana dia membawa makanan dan minumannya, lalu kemudian dia tertidur di situ. Fastayqadha wa qad dhahabat rahilatahu, dan ketika terbangun ternyata tunggangan yang membawa perbekalannya itu hilang. Hatta ishtadda alaihi al-har wal atas, dia cari kemana-mana sampai kepanasan dan kehausan. Aw masya Allah, atau apa saja yang Allah kehendaki baginya ketika dia mencari itu, sampai putus asa. Kemudian dia saking putus asanya kembali ke tempat semula, fanama naumah, kemudian pun dia tertidur lagi. Thumma rafa'a ra'sahu, lalu dia terbangun, fa idza rahilatahu 'indah, dan ternyata ketika terbangun, tunggangan yang hilang tadi, tunggangannya yang dia bawa bersama perbekalannya itu ada di depan dia lagi. Kira-kira antum kalau kehilangan sesuatu yang antum ya suka lah gitu, barang yang berharga, ya, cari kemana-mana nggak ketemu. Ini barang yang hilang ini sangat berharga buat antum. Hilang, nyari kemana-mana nggak ketemu. Udah pasrah, ya udah hilang, udah deh. Misalnya gitu ya. Kalau hilang ya udah deh, hilang deh. Ternyata ketemu lagi, senang nggak? Ya pasti senang dong. Tapi Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan kondisi orang yang seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan sampai orang ini salah mengucapkan doa. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sampai salah berdoa. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Ya, saking senangnya. Dan itu diucapkan dengan tidak sengaja, ya tentunya tidak berdosa baginya.
Maka ini yang harus kita perhatikan ikhwah. Faedah ini mudah-mudahan menyemangati kita untuk selalu bertobat kepada Allah dari dosa yang kita lakukan, dari kesalahan yang kita lakukan, dari maksiat yang kita lakukan. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat buat akhirat kita, apalagi sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya, tinggalkan itu semua karena hidup ini tidak lama ikhwah. Sayang rasanya kalau kita menghabiskan umur dengan melakukan maksiat, dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Sayang rasanya seperti itu. Karena tentu kita ingin mendapatkan kebaikan di hidup kita di dunia ataupun khususnya lagi di akhirat kita. Maka ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan azan. Para ikhwah yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan yang menarik dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah tentang hadis ini, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Beliau mengatakan bahwa manusia itu adalah tempatnya kesalahan, walakinnahu in asarra alaihi wastamarra alaihi wa qanata min rahmatillah sara minal ashqiya wa li'udhu billah. Fa in taba ila Allah azza wa jalla min dhunubihi ghafara Allah lahu wa jazahu bil jazaa'il hasan natijatan listighfarih. Manusia memang tempatnya salah, sering melakukan kesalahan dan dosa. Akan tetapi jika dia terus-menerus melakukan dosa tersebut, wastamarra alaih, ya, masih saja melakukan dosa yang dia lakukan dan berputus asa dari rahmat Allah, ya, berputus asa dari rahmat Allah, maka orang yang seperti ini, kata beliau hafizahullah, adalah termasuk dari orang-orang yang sengsara, al-ashqiya, ya. Dia tidak akan meraih kebahagiaan di dalam hidupnya. Kesenangan yang dia rasakan ketika berbuat maksiat, karena ada orang-orang yang kayak gitu, senang, merasa bahagia ketika melakukan maksiat, maka ini adalah sesuatu yang semu. Ini adalah sesuatu yang semu. Sebenarnya dia akan termasuk dari orang-orang yang sengsara tadi, baik di dunia apalagi di akhirat. Maka apabila fa in taba, kalau dia bertaubat kepada Allah azza wa jalla min dzunubihi, dari dosa-dosanya, ghafarallahu lahu, niscaya Allah akan mengampuninya. Wa jazaa'u bil jazaa'il hasan, wa jazahu bil jazaa'il hasan, dan Allah akan menggantikan untuknya dengan al jazaa'ul hasan, pahala yang baik, sebagai balasan daripada istighfar dia, sebagai balasan dari taubatnya. Dan kita harus ingat, wattaibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi, ya. Orang yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, dia bertobat dari sebuah perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi. Makanya itu yang saya katakan tadi, bahwa penting sekali kita untuk bertobat kepada Allah, lalu kemudian berusaha untuk senantiasa istiqamah setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus bertekad untuk tidak kembali menjadi pendosa, ya. Harus bertekad untuk tidak kembali menjadi seorang pendosa, ya. Apapun dosa yang kita lakukan, orang lain gak perlu tahu, tapi kita harus bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepadanya dan bertaubat kepadanya.
dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya enggak? Pakai tulisan ya. Enggak ada? Ya, kalau enggak ada, kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pekan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi dalam kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan antum. Dan yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.